Tata ibadah kebaktian minggu di rumah-rumah jemaat di HKBP Resort Raja Wali Minggu Eks Saudi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Topik minggu, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang saat ini berada dalam beribadah di rumah masing-masing, terimalah salam dari kami Majelis HKBP Resort Raja Wali. Horas, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Horas, Shalom, salam sejahtera juga bagi Majelis HKBP Resort Raja Wali. Kiranya Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sudah berpakaian rapi untuk bertemu dengan Tuhan dan tetap bersukacita dalam beribadah dan memuji Tuhan di rumah kita masing-masing. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di atas tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah. Nama minggu ini adalah Eks Saudi, artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Eks Saudi mengingatkan kita untuk senantiasa berseru kepada Tuhan dan mencari wajahnya selalu di dalam setiap keadaan hidup yang kita lewati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki persekutuan kudus dengan Tuhan. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran dengan berdoa di dalam hati masing-masing. Dengan sukacita dari rumah kita masing-masing, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari BN HKBP nomor 6 ayat 1 sampai dengan 3. Pujilah Tuhan Sang Raja Mulia. Seluruh
kita, roh dan tubuhmu, dan yang setia memberi berkat kepadamu. Saksikanlah walau bahaya gejar, kau diselamatkan olehnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bernyanyi BN HKBP nomor 485 ayat 3 dan 4 bersamamu Bapa. Ya Roh penghiburku, teguhkan hatiku dalam pencobaan, kuatkan imanku. Ku ingin mengikut-Mu, Kaulah kehidupanku. Semua perbuatanku menurut kehendak-Mu. Roh Kudus, Kau penghiburku, kuatkan hatiku. Tritunggal Allahku, ujilah hatiku. Tumbuhkan firman-Mu di dalam jiwaku. Jadikanlah hatiku tempat kudus bagi-Mu. Nyatakan kepadaku semua belas kasih-Mu. Kini hidupku bahagia, Tritunggal Allahku. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita dalam ibadah minggu hari ini terambil dari Tita yang ke-10 dan artinya demikian bunyinya. Tita ke-10.
Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta memujuknya agar tetap cinta dan setia pada tugasnya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kor Ina Lydia.
Bernyanyi BN HKBP nomor 404 ayat 1 dan 2. Tinggalkanlah kegelapan. Tinggalkanlah kegelapan, masuklah dalam terang. Pelita bukan nyalakan di dunia yang kelam. Mohonlah pengampunan dosa pada Kristus Tuhan kita. Nanti engkau akan menerima kehidupan yang bakal. Hilangkanlah keraguan, bulatkanlah hatimu. Jauh darimu kegelapan, disinari Tuhanmu. Bukalah pintu hatimu, terimalah Yesus Tuhanmu. Serahkanlah seluruh hidupmu, kasih-Nya besertamu. Di dalam kerendahan hati, marilah kita sembah sujud di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Walau merah dosamu, suci karena darah-Ku. Walau merah dosamu, suci karena darah-Ku. Merah bagaikan kemeji, kan putih bersih. Walau merah dosamu, walau merah dosamu, suci karena darah-Ku, suci karena darah-Ku. Kami mengaku bahwa dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, betapa seringnya kami melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Keinginan hawa nafsu kami yang kami pentingkan. Ya Tuhan, dengan mengandalkan kasih setia-Mu, kami memberanikan diri kami datang ke hadapan-Mu. Ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Suara Yesus memanggil, mari dan bertobatlah. Suara Yesus memanggil, mari dan bertobatlah. Karena murah hati-Nya, kau dipanggil.
Betapa seringnya kami tidak memerankan tugas dan tanggung jawab kami dengan benar dan baik. Kami sering lalai dalam melakukannya. Kami sering mendudukkan hati sesama kami. Kami sering hanya memikirkan diri kami sendiri dan tidak menghormati orang-orang di sekeliling kami. Ya Tuhan Maha Pengasih, ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menguat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembelah bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi BNHKBP nomor 467 ayat 1 dan 3. Ku memuji anugerah-Mu. Ku memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kami akan menyaksikan karya keselamatan-Mu, agar orang yang berdosa beriman kepada-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Kita membacanya secara bergantian. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku,
sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kor Paduan Suara Maranatha. Jaga
Kita bernyanyi BN HKBP nomor 499 ayat 3 dan 4. Dengarlah hai sahabatku. Seandainya kau berjalan, padanya lah apinya, takkan engkau dihanguskan. Tuhan jaga hamba-Nya. Jangan kau merasa takut, Aku menyertaimu. Teguhkan pengharapanmu, hati juga jiwamu. Mari kita menyanyikan, memuliakan nama-Nya dengan penuh kerendahan, melakukan firman-Nya. Jangan kau merasa takut, Aku menyertaimu. Teguhkan pengharapanmu, hati juga jiwamu. Bersama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengakui iman percayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi BN HKBP nomor 392 ayat 1 dan 2. Mari sambut Tuhan Yesus, Dia datang padamu. Dia mengetuk hati
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ini adalah bagian daripada rangkaian perjalanan pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam perjalanan itu, Bapak Ibu, Yesus bersama dengan murid-muridnya dan diikuti oleh orang banyak yang berbondong-bondong hendak keluar dari Yeriko dan menuju Yerusalem untuk menunaikan tugas utamanya, yakni mengorbankan dirinya sebagai perdamaian antara kita orang-orang berdosa dengan Allah. Yesus di dalam perikop ini, ia sedang berada di perjalanan. Namun ada 2 orang buta yang mendengar bahwasanya Yesus akan melewati mereka. Mereka telah mendengarkan bagaimana Yesus telah melakukan banyak hal dalam penyembuhan, dalam mukjizat di masa pelayanannya. Meskipun mereka buta secara jasmani, namun mereka masih dapat dengan jelas mendengarkan bagaimana kisah pelayanan Tuhan Yesus. Maka dari itu, saudara, di dalam perikop ini dijelaskan ketika Yesus melewati mereka, maka kedua orang buta itu berseru memanggil namanya, "Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Saudara, kedua orang buta itu secara jasmani memang tidak dapat melihat. Namun dari seruan mereka, mata rohani mereka benar-benar terbuka sehingga mereka sanggup menyaksikan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Saudara, di dalam segala keterbatasan, kedua orang buta itu memiliki kerinduan yang sama, yakni untuk dapat melihat, yakni merindukan penglihatan yang jauh lebih baik dari selama ini yang mereka rasakan. Saudara,
di dalam kerinduan itu, dengan mata rohani yang terbuka, menimbulkan iman dan kepercayaan bagi dua orang yang buta itu. Sehingga mereka yakin ketika mereka berseru, maka Yesus akan mendengarkan seruan mereka. Namun di dalam perikop dijelaskan juga saudara, Yesus bersama dengan murid-muridnya dikelilingi oleh banyak orang. Sehingga ketika kedua orang buta itu berseru, banyak orang yang melarang mereka dan menegur mereka agar mereka diam. Saudara, teguran itu tidak menyurutkan kedua orang buta itu. Justru sebaliknya, mereka semakin keras berseru dan mengatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mendengarkan seruan kedua orang buta itu dan memanggil mereka dan bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Kemudian mereka merespon, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Saudara, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah kedua mata dari orang yang buta itu. Seketika itu juga mereka dapat melihat kembali, lalu mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari perikop ini kita dapat melihat bagaimana dua orang buta berseru dengan kesungguhan hati. Bagaimana dua orang buta bermohon belas kasihan Tuhan. Bagaimana kedua orang buta bertekun di dalam permohonannya. Mereka tidak terpengaruh meskipun banyak orang melarang mereka untuk bersuara dan menegur mereka. Namun itu tidak membuat mereka menjadi terhalang niatnya untuk menyampaikan isi hati mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada proses yang dilewati oleh kedua orang buta itu sampai mereka mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Saudara, dari perikop kita di minggu ini, kita belajar dalam hal meminta dan bermohon kepada Tuhan. Baiklah kita meminta sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Baiklah kita meminta apa yang kita butuhkan. Sama seperti kedua orang yang buta itu, mereka tidak meminta yang lain, namun mereka meminta apa yang mereka butuhkan, yaitu dapat melihat kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sering permintaan kita itu hanya untuk memenuhi keinginan kita saja. Sering permohonan kita yang kita sampaikan di dalam doa kita kepada Tuhan memiliki maksud dan tujuan untuk memenuhi keinginan hati kita saja. Kita tidak meminta apa yang kita butuhkan. Dari perikop ini kita belajar, mintalah apa yang menjadi kebutuhanmu. Karena di dalam doa Bapa kami juga kita diajarkan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Tidak dikatakan untuk 1 tahun, untuk 10 tahun, atau untuk selama-lamanya. Namun berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, belajar untuk bermohon
untuk meminta apa yang kita butuhkan, bukan untuk memenuhi keinginan sesaat kita saja. Yang kedua, saudara, kita belajar bagaimana kedua orang buta ini, mereka buta secara jasmani, tetapi mata rohani mereka terbuka dan mereka mengenal siapa Yesus. Sehingga mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Hendaknya kita juga sebagai orang percaya, meskipun kita memiliki mata jasmani yang terbuka dan dapat melihat dengan baik, jangan sampai Bapak Ibu Saudara, mata rohani kita ini tertutup sehingga kita tidak dapat menyaksikan bagaimana Allah di dalam anaknya yang tunggal dan di dalam tuntunan Roh Kudus benar-benar memelihara kehidupan kita. Saudara, jangan sampai mata rohani kita menjadi tertutup sehingga kita tidak dapat menyaksikan begitu banyaknya kebaikan Tuhan yang telah disampaikan kepada kita. Tuhan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kedua orang buta itu dapat melihat kembali, ada komitmen yang mereka lakukan, maka mereka mengikuti Dia. Kedua orang buta itu mengikut Yesus. Saudara, ketika mata rohani kita terbuka, itu semakin meneguhkan komitmen kita untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Yesus tidak ingin mata rohani kita tertutup. Ia telah menganugerahkan yang terbaik bagi kita dan membuat kita dapat merasakan, dapat menyaksikan Ia sungguh baik bagi kita. Untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, dibutuhkan penglihatan yang jernih secara jasmani dan rohani. Ketika kedua penglihatan ini dapat menyatu, maka kita dapat merasakan kehadiran Allah senantiasa ada bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat perikop sebelum perikop kita, yakni di pasal 20 ayat 20 sampai 28, di situ kita menemukan bagaimana ibu dari anak-anak Zebedeus, yakni ibu Yakobus dan Yohanes, meminta kepada Yesus agar anak-anaknya mendapatkan tempat. Saudara, mereka dibutakan mata rohaninya. Mereka dibutakan oleh permintaannya. Mereka ingin kedudukan. Namun dalam perikop kita ini, kita belajar bagaimana Kristus tidak mendahulukan perihal kedudukan. Siapa yang ingin menjadi yang utama, maka ia harus menjadi pelayan bagi sesamanya. Dan itulah jalan untuk sampai kepada hal yang kita rindukan. Saudara, menjadi pengikut Kristus bukanlah persoalan kedudukan. Namun kita harus berada di dalam keadaan yang benar-benar menunjukkan ketergantungan kita kepada Dia. Bukan menunjukkan kebolehan kita, bukan mengutamakan kepribadian kita. Namun di dalam kerendahan hati, sama seperti kedua orang yang buta di dalam perikop ini, mereka tahu posisinya, di mana mereka berada. Ketika mereka meminta di dalam kesungguhan hati, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nama minggu kita saat ini adalah Minggu Eksaudi. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Saudara, berserulah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan akan menjawab. Tuhan mendengarkan dan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan mengutamakan
untuk memenuhi keinginan kita. Dalam hal meminta, kita harus menempatkan diri, bermohon belas kasihan. Maka memintalah dengan kesungguhan hati. Maka memintalah di dalam kerendahan hati. Maka rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, sehingga dengan itu engkau siap bermohon kepada Allah. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Eksaudi, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Bersabarlah menantikan jawaban Tuhan atas segala permintaan kita, atas segala permohonan kita. Tuhan pasti menjawab, bukan di waktunya kita, tetapi jawaban Tuhan indah pada waktunya. Dalam hal bermohon dibutuhkan kesabaran dan ada proses yang harus kita lalui. Dan di dalam proses itu kita disadarkan bahwasanya hidup kita ini benar-benar harus kita gantungkan sepenuhnya hanya kepada Allah di dalam Kristus dan di dalam tuntunan daripada Roh Kudus. Ketika kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, itu menunjukkan kita memiliki banyak keterbatasan. Kita tidak dapat memenuhi semua apa yang ada di dalam hidup kita. Dan kita saksikan di dalam ketergantungan hidup ini, Allah selalu memelihara diri kita, keluarga kita, pribadi kita, seluruh orang-orang yang kita cintai. Dan di dalam pemeliharaan itu, kita turut menyaksikan kebaikan Allah yang sungguh tiada banding di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus tidaklah berbicara tentang berkat saja, namun hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan juga harus dapat kita terima dengan lapang hati, harus dapat bersyukur senantiasa. Dan itulah cara kita untuk merespon kebaikan Tuhan, seperti keadaan yang kita hadapi selama ini. Dan saat ini terlebih lagi ketika masa pandemi COVID-19 ini, lebih daripada 2 bulan kita telah menahan diri, kita berdiam, kita membatasi segala aktivitas kita. Saudara, percayalah, itu semua kita lakukan bukan berujung kepada kesia-siaan. Namun dengan demikian kita yakin kita turut mengambil bagian memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kota kita ini, di tempat kita berdiam. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, percayalah, dalam keadaan susah, dalam keadaan pergumulan, Tuhan mendengarkan seruanmu. Mari sama-sama kita tingkatkan hubungan kita yang lebih pribadi dengan Allah. Mari kita tingkatkan kehidupan spiritual kita. Maka berdoalah, mintalah kepada Tuhan, berserulah kepada Dia. Dia akan mendengarkan, Dia akan menjawab, dan Dia senantiasa mencukupkan apa yang kita butuhkan. Allah memelihara kehidupan umat-Nya. Jadilah pengikut Kristus yang setia, tetap semangat. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, di minggu ini Tuhan, kami telah disapa oleh firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menjadi pribadi orang percaya yang terbuka mata jasmani dan mata rohani kami, sehingga kami siap menjadi pengikut Kristus yang setia, sehingga kami dapat menyaksikan kebaikan Allah di dalam hidup kami, pemeliharaan Allah yang telah kami terima, jaminan hidup sebagai orang percaya. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kiranya Engkau memampukan
kami untuk memegang teguh kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, dan hidup di dalam firman-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan menjalani aktivitas kegiatan kami sehari-hari dengan mengandalkan kekuatan daripada Engkau saja. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Peliharalah kehidupan mereka Bapa, sertailah mereka senantiasa, cukupkanlah apa yang mereka butuhkan, berikan kesehatan, tambahkan berkat, dan biarlah Tuhan senantiasa menyertai seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dari balita, anak sekolah minggu, remaja napas sebulung, keluarga muda, setiap orang tua, dan orang yang dituakan di tengah-tengah keluarga jemaat Tuhan. Engkaulah senantiasa memelihara kehidupan mereka. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang menjalani proses pemulihan ketika mereka melewati perawatan di rumah sakit Tuhan. Jemaat-Mu di Resort Raja Wali dan juga di HKBP Terowongan ini yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada mereka, pulihkanlah keadaan mereka Bapa, dan biarlah Engkau dapat memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Berkati obat-obatan, makanan minuman yang mereka konsumsi. Berkati tim medis yang merawat mereka Tuhan. Berikan kesabaran bagi keluarganya, sehingga mereka dapat beroleh kesembuhan di waktunya Tuhan. Dan kami percaya kesembuhan itu bersumber daripada Engkau. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami berdoa untuk seluruh pemerintah kami, dari tingkat pusat, daerah, dan wilayah yang terkecil sekalipun. Tuhanlah yang memampukan mereka sehingga dapat melayani dengan sepenuh hati dan dengan takut akan Tuhan. Engkau juga memampukan tim para medis sebagai garda terdepan untuk menanggulangi wabah pandemi COVID-19 saat ini yang tengah kami hadapi Tuhan. Berikan semangat, kesehatan kepada mereka, dan biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan para medis sehingga semakin banyak orang memperoleh kesembuhan. Saudara-saudara kami yang terkena pandemi virus COVID-19 Tuhan, Engkaulah menyembuhkan mereka di waktunya. Bagi saudara kami yang harus kehilangan anggota keluarganya, Tuhanlah yang memulihkan keadaan mereka, memberikan penghiburan kepada mereka, agar mereka tidak larut di dalam kesedihan dan mereka dapat melihat hari depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Di atas segala permohonan kami Tuhan, kami mohon ampun untuk dosa pelanggaran kami perbuat, dan melalui pengampunan yang Kau berikan, kami dimampukan dapat mengampuni sesama kami, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats persembahan bagi kita yakni firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 178 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Yesus memanggil segera. Yesus memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayatilah. Yesus telah datang menyelamatkan.
memanggil, akuilah kesalahanmu, dosa semua. Hutang dosamu dihapuskan, dibasuh darahnya. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita tak dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang bakal. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah di dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat yang bersumber daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Majelis Jemaat HKBP Resort Raja Wali mengucapkan Selamat Minggu Eksaudi, salam sehat, senantiasa semangat.
Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera. Tetap semangat. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.